Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun lil ulil albab. Sadaqallahul aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab ketika menggugat si penjual kuda karena kuda yang dibelinya cacat. Berawal suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab membeli seekor kuda dari seseorang laki-laki. Umar ingin menggunakan kuda tersebut untuk berjihad di jalan Allah. Setelah membelinya, Umar membawa kuda itu pulang dan merasa senang dengan kondisinya. Namun, setelah beberapa hari, Umar menemukan adanya cacat pada kuda tersebut yang tidak diketahui atau tidak diungkapkan oleh penjualnya saat transaksi. Cacat itu bisa berupa penyakit, luka lama, atau sesuatu yang mengurangi nilai dan kegunaan kuda tersebut. Tentunya dalam Islam hukum jual beli mensyaratkan adanya kejujuran. Penjual wajib memberitahu jika ada cacat pada barang yang dijual. Karena merasa dirugikan, Umar pun memutuskan untuk mengembalikan kuda itu dan meminta uangnya kembali. Awal mula konfliknya adalah Umar menemui penjual kuda tersebut dan berkata, "Ambillah kembali kudamu ini dan kembalikan uangku," tutur Umar. Namun si penjual menolak. Ia berkilah, "Wahai Amirul Mukminin, aku jual kuda ini kepadamu dalam keadaan sehat, tanpa cacat sedikit pun." Umar bersikeras bahwa cacat itu sudah ada sebelumnya dan tidak diberitahukan kepadanya. Tetap saja si penjual pada pendiriannya, menolak untuk menerima pengembalian. Keputusan spektakuler Umar sebagai pemimpin tertinggi Daulah Islamiyah, tentunya sebagai khalifah, Umar radhiyallahu anhu memiliki wewenang penuh untuk memaksa si penjual. Namun sebagai khalifah, Umar bin Khattab tidak menggunakan kekuasaannya. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Umar berkata kepada si penjual, "Kalau begitu, marilah persoalan ini kita bawa ke hadapan hakim untuk menentukan siapa di antara kita yang salah dan siapa yang benar." Mereka pun pergi menemui seorang hakim yang bernama Suraid, seorang qadhi hakim yang terkenal adil dan bijaksana. Sang hakim duduk di kursi persidangan. Ketika melihat Khalifah Umar masuk, dia tidak serta-merta memberikan penghormatan khusus yang biasa mempengaruhi atau yang bisa mempengaruhi netralitasnya. Dia memperlakukan Umar sama seperti pihak yang berperkara lainnya. Si penjual dalam hal ini sebagai tergugat menyatakan bahwa Khalifah Umar telah membeli kudanya dan kini ingin mengembalikannya tanpa alasan yang menurutnya tidak jelas. Lantas Umar berkilah langsung memotong pernyataan si penjual kuda. Umar membela diri dengan mengatakan bahwa kuda itu memiliki cacat tersembunyi yang tidak diberitahui saat transaksi, sehingga aku mau membatalkan transaksi jual beli kuda tersebut.
Karena Umar langsung memotong pembicaraan, Hakim Suraih kemudian mempersilahkan Umar untuk berbicara dengan sikap yang hormat. Hakim berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, bicaralah setelah lawanmu bicara. Duduklah engkau di samping lawanmu." Mendengar itu, Umar langsung duduk di samping si penjual, sejajar di hadapan sang hakim. Dia tidak tersinggung sama sekali, justru patuh, karena itu merupakan prinsip semua orang sama di depan hukum. Setelah mendengarkan kedua belah pihak dan bukti-bukti, hakim memutuskan bahwa karena sang khalifah tidak dapat membuktikan atau kurang cukup bukti untuk membuktikan bahwa kuda yang diterimanya pada saat transaksi itu mengalami cacat, maka Hakim Suraih mengatakan kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Engkau tidak dapat mengembalikan kuda yang sudah kau beli, atau kau kembalikan kuda tersebut dalam keadaan seperti semula tanpa cacat." Karena hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab dikalahkan. Namun dengan satu syarat, si penjual harus bersumpah bahwa pada saat menjual kuda, dia tidak tahu menahu tentang adanya cacat tersebut. Jika si penjual bersumpah, maka Umar harus meminta kuda itu dan tidak bisa mengembalikannya. Namun jika si penjual menolak bersumpah, maka Umar berhak membatalkan jual beli dan mengambil uangnya kembali. Dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah ibrah, pelajaran. Ketika hakim berani menegakkan keadilan di hadapan penguasa, maka negara akan aman dan rakyat terlindungi. Allahu a'lamu bishawab. Demikianlah cerita yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan suatu pencerahan dalam perspektif hukum dan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurang lebihnya saya aturkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari pribadi saya sebagai manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.